Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu. Salam jumpa, kembali Amanginang, salam sehat, salam sukacita. Mari tetap setia sermon, bergumulakan firman Tuhan dan persiapan pelayanan di gereja kita masing-masing. Salam dan doa buat anak sekolah minggu kita dan kawan-kawan guru-guru sekolah minggu yang lainnya, Amanginang ya. Dan mari kita sermon untuk Jamita Sekolah Minggu 10 September, Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Amanginang, penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini cerita di mana Yesus mulai memanggil murid-muridnya. Ya, yang di sini Yesus memanggil Simon, Andreas, dan juga Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes. Amanginang, murid-murid Yesus. Ya, lagu untuk sekolah minggu boleh ya kita buka buku yang di sekolah minggu nomor 291. Ya, murid-murid Yesus. Inilah nama-nama ke-12 murid Yesus. Ini lagu ini sudah ada di playlist ya. Buku yang di sekolah minggu, Bapak Ibu kawan-kawan boleh lihat di playlist di channel ini. Ya, buku yang di nomor 291. Amanginang, apa yang mau kita ajarkan, khotbahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita dari kisah ini? Saya mau menekankan dua hal. Yang pertama tadi saya sudah katakan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, kita boleh mengambil contoh ya memancing. Kita boleh tanya anak-anak kita siapa yang suka atau hobi memancing. Isena lomorohana makail nede. Tik tidak dana jojok dohami makail bagitok. Ya, ikan bagitok ya. Ikan kecil itu yang di daerah-daerah sungai, di pinggir-pinggir sawah itu. Nah, di daerah kita mungkin anak-anak sekolah minggu kita kurang paham kalau yang disebut itu penjala ikan. Memancing mungkin. Ya, tapi yang di daerah pesisir mungkin daerah-daerah pantai dekat-dekat laut mungkin sudah mengerti apa artinya menjala. Nah, tapi kebanyakan kita memahami memancing. Ya, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Apa artinya penjala manusia? Nah, murid-murid Yesus dipanggil supaya ikut mewartakan kerajaan Tuhan, supaya ikut memberitakan Injil. Nah, maka anak-anak kita juga mempunyai tugas yang luar biasa, tugas yang mulia. Anak-anak juga ikut untuk mewartakan Injil sukacita, kabar baik itu dalam kehidupannya sehari-hari. Melalui hal apa anak-anak boleh mengabarkan Injil sukacita? Salah satunya adalah memberitakan pekerjaan-pekerjaan baik dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, berkelakuan baik dalam kehidupannya. Nah, salah satu contoh sederhana dalam dunia anak-anak yang boleh kami jelaskan yaitu pada saat hari Minggu. Adakah misalnya anak-anak sekolah minggu kita itu saling mengajak untuk ke gereja? Ini contoh ya, Manginang ya. Ada enggak mereka itu saling mengajak begitu? Menunggu kawannya misalnya si A pergi ke rumah kawannya, ayo gitu. Atau ada enggak kawan-kawannya sekolah minggu itu yang mengetahui bahwa kawannya tidak ke gereja hari itu dan kemudian dia menjumpai kawannya itu ke rumahnya dan bertanya kenapa tidak ke gereja? Nah, ini salah satu contoh dari penjala ikan menjadi penjala manusia, Manginang, dalam dunia anak-anak.
Nah, maka tadi saya katakan, anak-anak kita itu juga diberikan tugas yang mulia, yaitu untuk ikut mewartakan Injil. Dalam hal ini bukan untuk berkhotbah dan lain sebagainya, tetapi dalam ruang lingkup anak-anak tadi saya sudah katakan. Nah, mari kita kembangkan hal ini di gereja kita masing-masing, di daerah kita masing-masing. Mungkin di daerah pedesaan hal ini biasa kita temukan, Abang Inang. Si A itu ke rumah kawannya dulu untuk memanggil supaya sama-sama pergi ke gereja. Dan bersama-sama juga melakukan hal-hal yang baik, saling menolong pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, si A membantu kawannya di rumah untuk membereskan rumah, dan kawannya itu juga ikut ke rumah kawannya untuk membereskan pekerjaan. Artinya saling membantu. Nah, ini dia. Yang kedua, Mang Enang, di ayat 18, ya. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini luar biasa, Mang Enang. Ya, mungkin bagi kita orang dewasa, kita sudah mengerti artinya ini. Artinya ketika Yesus memanggil Simon, memanggil Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka tanpa banyak tanya, tanpa banyak cengkunek, mereka langsung meninggalkan jalannya, meninggalkan ayahnya Zebedeus, dan mengikut Yesus. Nah, dalam dunia anak-anak bagaimana ini, Abang Enang? Kalau ke gereja jangan banyak alasan. Kan begitu. Kalau anak-anak ini biasanya kalau sudah ke gereja kan itu langsung bagaimana gitu. Langsung semangat gitu. Nah, ini kita juga harus ingatkan. Kalau ke gereja jangan banyak alasan. Ya, jangan banyak cengkunek nenek itu ya, Abang Enang ya. Atau hal-hal apa dalam dunia anak-anak yang boleh kita jelaskan ketika mengikut Yesus, anak-anak kita itu tidak boleh banyak tanya, tidak boleh banyak alasan. Ya, maka sejak dari awal anak-anak kita itu juga harus terbiasa mengikut Yesus, tidak boleh banyak alasan. Sama seperti Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yesus memanggil mereka, mereka langsung ikut, mengikut dia. Bahkan di ayat 20 dikatakan mereka meninggalkan ayahnya. Ini luar biasa, Mang Enang. Nah, ini kita kembangkanlah, Mang Enang, di daerah pelayanan kita masing-masing. Bagaimana di perkotaan? Nah, mungkin di perkotaan suasananya agak sedikit berbeda, ya. Keraguan, ketakutan itu, kekhawatiran agak tinggi. Karena apa? Ya, you know lah, kan begitu. Lalu lintas lah, kekhawatiran yang lain lah. Kalau di kampung mungkin ya it's okay, kan begitu. Tidak banyak alasan ketika disebut ke gereja, apalagi misalnya sebentar lagi mau Natal, ayo latihan, kata itu langsung disuruh mama bapaknya pun melakukan pekerjaan, akan dibikin alasannya, kami mau latihan ke gereja, kami mau latihan Natal, kan begitu. Nah, bagaimana dengan di kota, Abang Enang? Kembangkanlah kedua hal ini sesuai dengan situasi kita dan SDM anak-anak kita masing-masing. Persiapkan segala sesuatunya, Mang Enang, sebentar lagi mau Natalan. Buku ende sekolah minggu, agenda liturgi sekolah minggu, alat peraga lainnya, Alkitab, kidung jemaat, dan lain sebagainya. Tetap semangat, salam Sunedesis, God bless you, non-stop.